Kita buka dari sesi yang kedua buat siang ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas buat studi case yang kedua dan rekomendasi. Dan juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan udah ada join. Oke, terima kasih buat Bapak, Ibu yang udah join. Baik, buat sambil tunggu mudah-mudahan rekan-rekan lain udah join juga. Kita buat refresh ada satu kuis lagi nih. Ini dari materi yang kita bahas hari ini, yang sesi pagi, kita sambil diskusi nih. Apa metode yang paling umum digunakan untuk penarikan akar penyebab Fishbone diagram dan five way analysis atau Pareto dan SWOT analysis? Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang diperhatikan dalam membuat rekomendasi penyebab penyebab akar penyebab harus spesifik dan dapat dijelaskan dan terukur. Dan terakhir, harus mencakup semua elemen organisasi. Oke, kita tunggu jawabannya. Ini ada dua pertanyaan. Sudah 7 orang jawab. Ini kita tunggu sampai 10 jawaban dulu. Ini ada 8 jawaban. Tunggu 1 menit lagi yuk. Oke, sudah 8. Kurang 2 lagi. Ditunggu. Apa metode yang paling umum untuk penarikan akar penyebab Fishbone dan five way atau Pareto dan SWOT? Kedua, apa yang diperlukan dalam membuat rekomendasi? Harus spesifik atau harus mencakup semua elemen organisasi? Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, udah 9 jawaban. Kita bahas aja ya. Kita end poll, share. Ini nih, nanti kita akan refresh di post test juga. Jadi metode yang paling umum digunakan dalam penarikan akar penyebab adalah fishbone diagram dan five way analysis.
Jadi ini ya, jadi di iCam tidak berdiri terpisah, tapi juga bisa digunakan tool bantuan lain, Fishbone ya, atau yang main, metode, material, itu bisa digunakan, dan 5-way analysis. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi itu adalah ya bahasa di presentasi ada SMART ya, spesifik, measurable, kemudian dapat dimetrisikan, attainable, dapat diukur ya, dan bahasa sekarang smarter, lebih detail lagi. Oke, terima kasih yang sudah feedback ya. Jadi penting sekali kita buat menarik akar penyebab secara benar dan nanti dari situ direkomendasikan tindakan atau perbaikan yang sesuai. Oke, saya stop sharing ya. Terima kasih. Saya akan lanjut ya buat share materi berikutnya. Jadi kita udah selesai yang sedikit pertama. Sebelum kedua nih saya akan refresh sedikit ya. Jadi materi nanti bisa lebih detail di share di sini. Dan ini akan sedikit saya share ini contoh di perusahaan. Ini di tempat kerja masing-masing bisa di cross check ya. Jadi kalau iCam memang ini buat time frame-nya lebih panjang dari investigasi insiden yang standar. Jadi tadi contohnya bagus ya, kalau di tempat kerja tadi 2 hari, ini betul ya. Kalau ya secara umum investigasi insiden yang simple atau standar ini 2 hari. Tapi yang detail ini lebih detail lagi, ada sequence of event atau 5W-nya ini 7 hari. Ini contoh ya. Dan untuk yang tadi ya contohnya misalnya buat keparahan yang serius, yang tadi ya buat fatality atau tadi ya ada rekomendasi dan ICAM, maka ini bisa lebih panjang. Ini contohnya time frame-nya 14 hari. Kenapa? Ini karena membutuhkan waktu yang lebih lama buat mengumpulkan data, melibatkan lebih banyak orang. Yang kemudian contohnya di sini ya, dan yang responsibel lebih tinggi lagi adalah workplace manager atau area tertinggi di suatu lokasi atau tempat kerja. Oke, itu ya ini contoh yang aktual di organisasi atau perusahaan masing-masing bisa di cross check. Kalau memang perlu ICAM maka ini dilakukan dan memang time frame-nya lebih panjang karena dia perlu mengumpulkan PIPO dari dari awal ya. Step 3 data collection sampai data organization dan data analysis, dan ini perlu waktu yang cukup panjang. Karena harapannya data-data sesuai dan nanti rekomendasinya juga lebih mudah buat dilakukan. Dan itu mengena benar-benar sesuai akar permasalahan. Oke, sebelum ke yang dua saya sedikit refresh ya di langkah-langkah dari iCam. Jadi yang baru join barangkali nanti bisa dibaca di presentasi ini lagi. Jadi ada 7 langkah ya sebenarnya. Jadi yang report ini gabung di sini, tapi secara umum ada immediate action, kemudian investigasi planning, kemudian data collection, data organization, data analysis, dan report dan recommend. Nah, di data collection ini silakan mulai menggunakan reference guide ya. Ini reference guide saya masukkan ke Excel sini. Jadi ini lebih mudah buat nanti mengecek masing-masing codingnya itu ada di sini karena beda-beda ya codingnya. Tapi dengan ini cara berpikirnya dari awal dari event detail sampai mengumpulkan data-data dari person yang terlibat, data collection di PIPO ini semua bisa ditulis di sini sesuai data-data yang diperlukan. Timeline dan condition ini contohnya yang sederhana pakai timeline. Jadi pre-event sampai event sama post-event. Jadi eventnya apa, kondisinya apa. Kemudian buat event yang penting, misalnya contohnya sebelum orang insiden, orang kena material saat diangkat oleh kren, ada seling lepas. Ini kondisinya apa? Ini perlu kita breakdown dan nanti di event yang penting dibuat 5W-nya ini. Key event atau kondisi yang penting. Jadi nggak semua ditulis why-nya tadi ya, atau nggak semua dicari akar permasalahannya, tetapi event yang penting atau kondisi yang penting itu yang perlu di breakdown why-nya sehingga kita tahu permasalahannya apa sampai why sampai seterusnya ya.
Ini minimal 5W jika memang bisa, atau diteruskan bisa. Kemudian setelah itu setiap nanti yang permasalahan dimasukkan nanti ke ini contohnya absent or valid defense, masuk ke ICAM, masuk ke misalnya task environment condition atau kondisi tugas dan lingkungan. Dan terakhir di organisasi faktor. Oke, kita akan ke contoh yang kedua dan sekalian nanti kita akan kenalkan contoh form yang applicable ya. Ini di sini saya contohkan juga ada form yang misalnya uraian atau biasanya bentuknya apa namanya dalam Word atau Excel dan ada juga yang sudah dibentuk dalam bentuk tabel-tabel. Ini kita contohkan yang bentuk tabel ini salah satu contoh dari urusan lain nanti kita akan buatkan atau analisa bareng. Sebentar. Di sini masuk ke contoh form ya. Nah, di sini prosedur and form. Ini di form bisa dibuka nanti. Contoh form laporan, contoh isian. Ini contoh form yang metode ICAM dan ini digunakan dalam format satu halaman ya. Ini contohnya ya. Ini semua bisa dimasukkan di sini form-formnya di sini. Nah, ini contoh form yang bentuknya dalam satu halaman atau Word dan di situ bisa dilakukan laporan dengan mencantumkan data-data yang ada di Excel atau di PowerPoint dipindahkan ke sini dan ini sudah menjadi form buat laporan ke manajemen atau dilaporkan ke perusahaan. Dan ini sesuai nanti masing-masing ini ya organisasi membuat apa yang perlu icon contohnya nih itu insiden-insiden tingkat 2 atau proteksi mati sampai insiden tingkat 5 maka perlu laporan ini ya. Kalau yang tingkat 1 atau lebih serius lagi maka perlu laporannya lebih detail lagi. Nanti kita akan coba masukkan ke sini ya contoh laporan insiden report kita. Oke, kita sambil praktekkan nanti sambil kita balik ya ke contoh form sama ke materinya. Ini kita akan di sesi latihan kedua ini kita akan coba discuss lagi menggunakan studi kasus dengan metode ICAM tadi. Ini contohnya kegagalan pengangkatan kren. Ini insiden summary atau insiden ringkasan. Ini dari salah satu kejadian nyata ya, tapi ini kita samarkan waktu dan lokasinya. Jadi pada 12 Januari terjadi pengangkatan di proyek konstruksi oleh Kren Truk. Ini contoh beban yang diangkat tiba-tiba mengayun akibat tali listrik yang tidak terpasang dengan baik atau lepas. Beban menambah pekerja yang berada di area kerja menyebabkan cedera serius pada lengan dan bahu kanan. Ini contoh, ini foto saya ambil dari lokasi lain buat referensi kira-kira pekerjaan mengangkat kontainer dengan dua truk kren ini. Truk kren satu yang di sini ada truk kren satu lagi yang sebelah sana. Ini data awal, ini data saat kita datangi atau data kita ketahui saat kejadian. Alat kren truk, kontainer 20 feet, nah, kemudian dia berat 4 ton. Ini data ini harus kita ketahui di awal supaya kita bisa menentukan buat perbaikannya ya. Kemudian dokumentasi awal. Nah ini saat kita datang inilah data-data yang kita ambil dan ada di lokasi. Misalnya crane logbook atau bahasa lain pre-lift atau lifting plan. Kemudian inspeksi terakhir dilakukan 15 hari sebelumnya. Jadi yang saat ini belum ada. Jadi terakhir dibuat 15 hari. SOP pengangkatan tidak sedia, tidak ada spotter yang dilakukan pada saat operasi pengangkatan. Jadi insiden ini cukup lebih kompleks ya karena melibatkan beberapa orang. Jadi informasi awal, Komando Keren menyatakan tidak melakukan uji coba. Ini hasil wawancara awal. Kemudian supervisor mengakui bahwa toolbox talk atau bahasa lain pembicaraan 5 menit tidak terlakukan secara lengkap. Dan pekerja korban tidak menyadari bahwa pengangkatan sedang berlangsung di dekatnya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini tugas kelompok ini sama ya seperti tadi. Ini supaya kita paham rangkaiannya. Jadi step-stepnya ini sama yang ada di buku ataupun di materi, yaitu dari S1, immediate action, planning, data collection, data organization, data analysis, dan recommend atau buat rekomendasi perbaikan. Nah, ini nanti kita akan coba trial ini karena mencoba beberapa proses ya. Bukan hanya satu orang yang bekerja, tapi beberapa orang itu nanti buat data koleksinya bisa jadi lebih detail ya. Sama data organization membuat timelinenya lebih detail juga karena bukan hanya satu objek atau satu orang, tapi ada beberapa orang bekerja di situ. Oke, kita lanjut. Ini contoh nih formnya awal sama ya ini buat data awal. Ini kita lengkapin ya. Ini kita lihat ini data catatan lebih tinggi misalnya karena dia pengangkatan ini menyebabkan cedera bahu dan lost time injury, cedera serius ada patah di misalnya bagian tulang bahu. Jadi aktualnya lost time injury potensialnya apa? Apakah bisa lebih serius? Ya kita akan cek ya. Apakah ternyata bisa lebih serius? Ternyata misalnya dari luka di kepala atau luka di tubuh. Ya kalau bisa lebih serius maka bisa lebih tinggi potensinya bisa fatality. Ini dari misalnya tim lihat akses, ini luka cuma di bagian bahu dan tangan, nggak mungkin mengenai cedera di kepala karena kepalanya udah terlindung, kemudian nggak ada potensi kena benda tajam di kepala, jadi potensinya misalnya tetap sama, cedera serius atau lost time injury. Kemudian investigasi tim, nah ini contohnya ya, karena tinggi dia workplace manager, contohnya construction manager, safety manager, dan ini contoh jika kita memerlukan ini si orang yang expert di bidangnya, maka kita undang dari eksternal. Misalnya pengangkatan oleh ahli keren yang di kita ada tapi sebagai pelaksana atau lifting operator atau lifting crane atau lifting dari operator crane atau lifting spesialis, maka kita undang untuk memastikan prosesnya ini sesuai dan di tim kita nggak ada yang spesialis, maka kita undang SMA lifting dari eksternal contohnya. Kita undang buat subject matter expert lifting yang eksternal, yang spesialis untuk melakukan pengangkatan. Dan jika misalnya ini kejadian di kontraktor, kita sebagai kontraktor, maka kita undang juga eksternal. Jadi untuk memastikan proses-proses dan rekomendasi ini menyeluruh dan memang akuntabel orangnya, maka ini melibatkan juga contoh dengan pihak eksternal, contohnya klien manager. Jadi di area kerjanya klien, kita sebagai kontraktor maka mengundang klien untuk memberikan advice dan juga terlibat dalam anggota tim investigasi. Oke, ada pertanyaan dari yang sini? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Ini pertama sama kita kumpulkan data PIPO-nya ya. Data buat people, environment, equipment, procedure, dan organization. Nah, sambil cek data people, kira-kira apa yang diperlukan buat data dari kelengkapan insiden di pengangkatan tadi, Bapak atau Ibu? Yo, operator. Nah, bagus sekali ya. CEO operator ya. Karena ini berhubungan dengan pengangkatan dan ada keren, maka CEO operator ya. Terkait kompetensi dia. Bagus. Jadi apa lagi yang diperlukan dari Silo data? dari alat angkat tersebut surat izin layak operasi. Nah, betul sekali ya. CEO buat operatornya, kemudian silo buat ini peralatannya tadi. Bagus. Itu ya. Ada lagi kira-kira dari people yang perlu dilengkapin? Load kerja atau roster kerjanya, Pak? Nah, ya. Namanya di sini ya. Ini nanti tetap perlu dilengkapi di sini. Meskipun kita cek nanti relevan atau tidak, maka roster kerja ini wajib yang wajib ya. Catatan medis MCU, roster kerja, atau misalnya catatan misalnya
psikologi ini wajib. Ya kalau aktunya kadang kita udah template ya kalau ada kejadian ICAM kita udah ada emailnya. Mohon bantu misalnya kita bagian fasilitator ya di bagian tim safety. Mohon tim HR atau training center dikirim data terakhir pelatihan, data roster kerja, kemudian data misalnya refresh training terakhir, data kompetensi ini jadi semacam template. Kenapa? Karena itu meskipun relevan atau tidak, kita harus kumpulkan semua data-data terkait personel ini. Nanti yang relevan baru nanti kita munculkan sebagai fail defenses atau sebagai kekurangan di sistem yang itu bisa jadi menyebabkan kecelakaan. Ya misalnya kompetensi sudah, oh ternyata kok dosa kerjanya ini bermasalah. Misalnya harusnya paling lama nih 28 hari di project, kok ini udah hari ke-40 belum ada cuti atau off. Ini bisa jadi kita dugaan atau kita sedikit lebih dalam di situ terkait dosa kerja. Oke, lanjut. Kalau terkait environment, apa kira-kira yang perlu dilengkapin atau Area lingkungan? kerja, Pak, faktor Ya, ini ya. Tanahnya Pak, apa lingkungan tanahnya itu bisa trapping atau gimana? Paham. Bagus sekali ya. Jadi permukaan kerja, lingkungan kerja ini perlu sekali dilengkapin. Jadi dia nggak hanya faktor lingkungan secara umum di sana pencahayaan, tapi karena kita ya sebagai nanti investigator ini mengecek ini terkait lifting atau terkait pengangkatan. Dia pengangkatan maka terkait ground stability, terkait nanti standar buat pengangkatan, kemudian terkait apa namanya ya daya dukung tanahnya, maka kita perlu lakukan pengecekan datanya selengkap-lengkapnya. Oke, lanjut ke equipment. Apa yang perlu dilengkapi di equipment? spesifikasi alat, alat Ya, peralatan, Pak. nah ini dia fokus di sini ya, alat peralatan ya. Apalagi, SWL-nya Pak, ya safe betul working ya, load-nya. ya betul ya. Nah, ini terkait perangkatan cukup detail ya. Dia selain peralatan, ada bahasa kita lifting gear atau kemudian semua set buat pengangkatannya dari alatnya, kemudian aksesori buat mengangkat ini semua kita perlukan data recordnya, data pemeliharaan dan inspeksi. Kemudian kalau ada modifikasi yang telah dilakukan, misalnya kerenter tadi udah ada modifikasi atau pergantian, ini perlu kita cross check juga. Dan ini lebih detail ya. Ini data equipment dari di garis bawah ini benar-benar tertulis. Jadi ini fakta nih. Misal data pembelian, data inspeksi, data pengoperasian, ini nggak ada yang bias harusnya nih. Karena semua datanya bentuknya written atau tertulis. Jadi kita nggak asumsi kalau memang itu dilakukan, ya dilakukan. Kemudian kalau memang ada yang meleset misalnya tidak terlaksana, kita kasih komen di situ. Kalau Nah, lifting plan Pak masuk di equipment atau di Pak, lifting plan dari lifting supervisor. kalau lifting plan, bagus ya masuk ke prosedur justru itu, Pak. Jadi prosedur apa yang digunakan, misalnya lifting plan, kemudian kita ada istilah pre-lift ya, sebelum pangkatan, itu masuk juga pre-lift. Tapi kalau orangnya, ini orangnya bisa kita masuk di sini juga, misalnya operator misalnya tidak memahami atau tidak mengerti cara mengisi lifting plan itu masuk bisa ke personal juga di situ. Misalnya belum training lifting plan. Tapi kalau prosedurnya itu masuknya ke sini ke prosedur lifting plan, lifting plan, prosedur itu masuk ke sini. Dan dikasih Wah, komen ya misalnya sip. lifting plan harusnya digunakan untuk pekerjaan pengangkatan, tetapi menurutnya tidak misalnya tidak digunakan untuk pekerjaan ini. Oke, bagus, Pak. Ada yang lain yang perlu kita masukkan di prosedur? Instruksi kerja, JSA, Pak. Nah, betul sekali ya. Work instruction, job analysis, prosedur, ya. Kalau lifting ada misalnya load chart, itu semua perlu dimasukkan di sini. Dia untuk memastikan ya semua urutan pekerjaan dilakukan secara benar di situ. Ya prosedurnya ada atau tidak, kemudian apakah
diikuti atau tidak itu nanti kita komen di prosedur sini. Kalau PTW Pak, biasanya kan bebannya berat hampir mendekati kapasitas SWL itu apakah perlu critical lifting atau permit Pak? Ya kan Ya, itu kan operasional jarang ya tandem Pak. betul. Masuk kemana kira-kira Pak? Kalau permit to work atau Mas lain bisa lifting plan. Oke, masuk ke sini ya, permit to work. Jadi kalau ada perlu izin yang digunakan atau permit khusus itu sama. Jadi prosedur apa yang diperlukan terkait kejadian, apapun itu ya. Bisa permit to work, kemudian ada lifting plan, ada pre-lift check, ada misal how to get atau work instruction semua masuk ke sini. Itu kalaupun ternyata belum disyaratkan di prosedur, ya itu berarti ya kasih note. Ini pekerjaan critical lift karena menggunakan tandem 2 unit crane atau lebih. Ini seharusnya masuk prosedur pengangkatan kritis. Tetapi di aktivitas ini tidak dibuatkan permit to work dan dari prosedur belum mensyaratkan. Jadi kita masuk ke sini. Jadi prosedurnya itu ternyata belum dipahamin atau belum dibuat di lokasi atau di pekerjaan saat pekerjaan kritis tadi. Oke, kita lanjut kalau kemudian ke organisasi, kira-kira apa yang dibutuhkan buat scope organisasi? Nah, ini kita harus lebih detail ya. Bisa jadi ini khawatirnya belum teridentifikasi seperti tingkat kualitas pengawasan. Ya. Jadi pekerjaan itu apakah perlu pengawas? Kalaupun ternyata nggak perlu, ya kita state buat pengangkatan yang digolongkan normal tidak perlu, tapi buat pengangkatan yang dia kategori critical leave harus ada pengawas, ada approval sampai manajemen. Nah, itu kita note di sini. Buat pekerjaan ini adalah pekerjaan kritis dan memerlukan approval dari manajemen dan lifting spesialis karena pekerjaan kritis pengangkatan dan buat case ini tidak dilakukan. Itu bisa juga masuk ke prosedur. Tapi kalau ternyata di perusahaan belum membuat nih, buat kategori pengangkatan belum dibuat dan belum ditentukan pengangkatan apa yang perlu pengawasan. Nah, ini jadi concern di organisasi. Berarti ada kelemahan dari organisasi yang tidak mendetailkan pengawasan dari setiap prosedur atau setiap aktivitas pengawasan. Kita termasuk ini ya, yang tadi kita bahas, riwayat jika ada insiden sebelumnya dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Oke, ada pertanyaan Niru dari sini, Bapak atau Ibu? Oke, kalau kita lanjut dulu ya. Ini contoh aja yang kita simulasikan. Misalnya tadi ya ada buat operatornya ada CEO, kemudian MCU, kemudian wawancara. Ini wawancara tadi ya, contohnya yang langsung ya, operator, ada rigger, orang yang cedera, ada juga yang tidak langsung. Oh, tapi ada hubungannya ternyata pengawas, misalnya pengawas yang ada di lokasi kita mintai keterangannya. Kemudian contoh lingkungan, cuaca, ini kalau lifting juga berpengaruh, misalnya arah angin, kemudian permukaan tanah, bisa lembek, kepadatannya, kebisingan. Ini kita barangkali nggak menyangka, oh ternyata apa hubungannya? Ini tetap kita perlukan ya, untuk memastikan kalaupun aman kebisingannya, berarti ya kita tulis naik kebisingan di area lokasi normal atau kalau ada pengukuran ya, kira-kira misal 50 desibel. Jadi tidak mempengaruhi terkait faktor di pekerjaan. Kemudian pencahayaan, kita tulis pekerjaan dilakukan di siang hari. Tidak ada faktor terkait pencahayaan yang mengimpact atau mengakibatkan kecelakaan, tetap kita identifikasi di situ. Kemudian prosedur, tadi ya, SOP, kemudian ada apa sekalian alat, nah,
yang detail apakah ada dan apakah digunakan, contohnya ya. Kemudian job safety analysis ya. Ya, tadi buat pekerjaan pengangkatan kritis, nah, harusnya ada tadi ya, bagus permit to work, apakah sudah dibuat. Nah, ini atau kalaupun di sistem ternyata kita belum mengadop permit to work, ternyata harus ada di job safety analysis, harus lebih detail misalnya. Nah, itu harus kita cek. Oh, kok ternyata tidak rinci ya. Hanya misalnya pengangkatan umum, nggak ada mereview resiko pengangkatan kontainer yang dari segi dimensi sangat besar ya, misalnya kontainer sampai 20 feet, 40 feet. Sehingga harus ada kontrol-kontrol lain buat resiko pengangkatan barang yang besar. Kemudian, Bertanya Pak, baik silakan. Pak kalau biasanya kan kita kan di lapangan sama tim operation, dari tim supervisor biasanya, oh ini tanggung ini, buru-buru ini barang urgent harus segera diangkat padahal belum diobservasi itu seperti apa Pak? Biasanya dataan rata-rata wah gampang itu langsung di shortcut kan. Biasanya sering terjadi eksitunya seperti itu Pak. Hmm, Supervisor kan mereka ditekan targetnya barang A itu harus segera terangkat pukul hmm, sekian itu. Nah, itu biasanya kan kritikal menjelang mau istirahat, menjelang mau tutup itu hmm. biasanya terjadi di lokasi pada saat angkat-angkat. Siap, siap. Oke, menarik sekali Pak ya. Sebenarnya aktualnya ini yang paling sering terjadi ya. Nah, baik kita misalnya di proyek ya, apalagi misalnya kerennya rental atau kerennya pakai mitra kerja sehingga dihitung rate by jam kerja. Ya paling sering seperti itu ya. Misalnya dari tuntutan produksi atau tuntutan planning itu tetap kita tulis ya. Ini sebagai contoh misalnya ya, ini proyek durasi 6 bulan atau proyek sewa kren ini 2 hari dan ini pekerjaan sudah hari kelima atau hari keenam dari contohnya misalnya durasi 6 hari baru selesai progres 50%, ini kita tulis itu sebagai di misalnya production pressure atau di organization karena ini umum ya, ini yang mendasari bisa jadi bahaya laten tadi karena terkait nanti perencanaan kerja, terkait juga nanti manajemen dari sarana prasarana itu masuk juga ke organisasi ini. Ya, pertanyaan menarik ya. Ya, sebenarnya nanti akan saya bahas di slide yang lain, tapi kebetulan karena di sana kita akan bahas ini. Jadi di organisasi faktor itu ada 16 organisasi faktor ya. Dan itu yang diidentifikasi ini paling banyak adalah di sini. Incompatible goal atau target produksi yang bertentangan dengan keselamatan. Ya, ini makanya ada si apa coding khusus dan ini yang sebenarnya paling sering terjadi di misalnya pekerjaan yang tidak apa terencana dengan baik dan tadi pekerjaan tadi yang dalam implementasi dan aktualnya ini ada gap ya, misalnya pelaksanaan tadi ya contohnya sewa kren 2 hari, ini udah hari kedua belum selesai, itu yang paling sering. Makanya di aktualnya incompatible goal ini, target produksi yang bertentangan dengan keselamatan, ini adalah salah satu yang diidentifikasi yang paling sering terjadi sebenarnya di faktor organisasi ini. Dan itu yang sebenarnya paling pingin misalnya apa, paling pingin diperbaiki. Dan kita sebenarnya kalau secara investigasi umum nggak ketemu di sini incompatible goal ini. Tapi dengan identifikasi faktor organisasi tadi di faktor organisasi hasilnya ketemu ini karena dari faktor personil misalnya sudah aman, kemudian dari faktor misalnya environment aman, dari faktor tim ya aman, ada dari faktor desainnya sudah aman, lifting plan-nya kok ternyata ada semacam tuntutan atau pressure dari operation atau dari misalnya bagian rental atau bagian pengawas dari operasional, maka bisa jadi di sini dari incompatible goals. Ini yang nanti mulai kita identifikasi di PIPO tadi di organisasi. Bagaimana target pekerjaan saat ini. Jadi kalau kita di operation akan nanti sangat masuk situ diidentifikasi di awal itu. Ini pekerjaannya sejauh apa nih? Misalnya kalau konstruksi, konstruksi misalnya pembuatan, ya kita bilang building atau bangunan. Saat ini tahapan buat structure sudah 50%. Padahal target harusnya di akhir bulan Oktober selesai. Jadi kita akan notice itu dari target 3 bulan ini sudah di bulan ketiga
harusnya sudah 80%, tapi baru tercapai 50%. Yaitu nanti kita bisa identifikasi ini sebagai salah satu yang bisa menyebabkan ini ya target produksi bertentangan dengan keselamatan. Kalau ternyata ada buktinya memang karena tadi ya ada faktor produksi yang dikejar atau faktor yang cepatnya tadi dikejar sehingga keselamatan jadi tidak sesuai, misalnya nggak dibuat lifting plan-nya, tidak dibuat prosedurnya, jadi itu menjadi faktor sehingga organisasi ini agak mengesampingkan keselamatan. Ini secara umum ya, bukan hanya operator tadi, tapi rekan kerjanya, partner kerjanya, dengan tim kerja di sana, ini sama-sama buru-buru, ini maka bisa masuk ke sini. Incompatible goal di situ. Jadi kira-kira Pak, ini kebetulan tadi saya buat contoh misalnya pada misalnya pekerjaan, ini udah bulan kelima tapi baru progres, misalnya 50% ini masuk bisa nanti sebagai note yang kita buat di situ. Oke, kira-kira gitu Pak. Ada mungkin masukan lain? Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian organisasi lain ini perlu kita breakdown ya. Ini kalau contoh kasus pertama cukup simpel ya karena satu orang yang bekerja ini kita lihat kalau yang gerindra tadi sebenarnya bisa potensi kalau untuk kerjaan umum nggak perlu pengawas, tapi kita lihat ini kita lihat sebagai investigator atau mengecek ini pekerjaan critical leave atau pekerjaan pengangkatan yang resikonya kritis. Harus ada pengawas. Kita cross check apakah pengawas tersedia. Kemudian nggak di situ ya. Kalau tersedia berapa orang. Kemudian kalau tidak tersedia kenapa di situ ya. Kemudian kita lihat data historical trainingnya. Misalnya PTX sudah melakukan pembekalan dan pelatihan terkait SEO ya. Semua sudah dapat SEO. Kemudian kita tanya apakah sudah ada refresh berkala trainingnya. Apakah ada internal refreshing. Kemudian tadi contoh misalnya proyeknya durasinya berapa bulan atau berapa tahun. Dan saat ini skop kerjanya udah sampai mana. Kemudian data-data yang lain kita ambil juga bukan hanya yang kejadian ini. Bisa ada dua operator tadi yang operator keren. Kita juga lakukan data yang lain. Ada berapa jumlah operator keren di proyek ini konstruksi. Misalnya sudah 20 orang. Oh, coba cek semua data nama operator dan CEO-nya, semua registernya. Ini dimasukkan nih ke laporan dari Pipo ini. Oh, misalnya semua sudah ada. Oh, oke, kemudian kita lihat dari faktor safety management sistemnya. Berapa kali dilakukan, misalnya safety talk, oh 1 kali per pekan. Kita lihat recordnya. Oh, terakhir misalnya hari Senin kemarin. Oh, oke, kejadian hari, misalnya hari Sabtu. Berarti masih terakhir hari Senin kemarin. Kemudian pre-job meeting apakah dilakukan? Kemudian kita dilakukan, kita lihat recordingnya. Ini kita cek satu-satu dan harus ada recordnya, tidak hanya bias ya atau bias, tapi faktanya seperti apa berjalannya. Dan ini contoh yang aktual ya, apakah ada kejadian lain yang serupa? Nah, kemudian bagaimana efektivitas dari perbaikannya? Contohnya tahun 2002 pernah terjadi kejadian serupa. Nah, kemudian ternyata perbaikannya dengan refresh penggunaan kren dan penggantian unit yang sudah tua. Nah, itu saat itu si kerennya diidentifikasi sudah ini 10 tahun lebih. Ya, khawatir ada malfunction, cuma diganti aja kren yang lebih tua. Ini kita akan lihat efektivitasnya. Oh, ternyata ini dengan kren yang baru pun terjadi insiden. Jadi bukan permasalahan di unitnya atau di unit kerennya. Permasalahan di operasionalnya tidak aman atau ada permasalahan di faktor organisasi yang lain itu perlu kita cross check. Dan itu berarti ada kelemahan dari organisasi bahwa perbaikan yang ada di tahun 2022 ini tidak berjalan secara konsisten. Jadi masih ada bahaya tersembunyi lain yang ada di organisasi. Nah ini ya sebetulnya kalau kita melakukan ICAM misalnya 2022 belum tentu semua berjalan bagus ya. Karena harusnya konsepnya kalau semua berjalan bagus, teridentifikasi faktor-faktor penyebab insiden yang bahaya laten ya atau bahaya tersembunyi di organisasi sudah diidentifikasi, ada komitmen buat perbaikan, harusnya tidak terjadi lagi. Kok terjadi lagi? Itu yang menjadi pertanyaan dan bahwa di situ berarti ada yang fail atau ada yang gagal. Berarti ada masalah yang belum terpecahkan
atau tindakan perbaikannya yang nggak efektif di situ. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak kita sambil lanjut ya. Ini data collection ya. Setelah semua misalnya kita lengkapin, ini contoh aja. Ya, ternyata benar tidak membuat lifting plan. Jadi bisa masuk dua ya. Operatornya tidak membuat ini kegagalan di nanti orangnya nanti ya. Tapi di prosedur juga di note tidak dibuat lifting plan. Kenapa? Oh, apa tidak dipersyaratkan ya? Atau ternyata dipersyaratkan tapi tidak dilakukan pengecekan itu yang perlu kita cross check nanti. Kemudian yang lain data rigger, pengawas, korban. Ini jika ada hal yang mempengaruhi, misalnya, oh, rigger ini sudah bekerja sebagai rigger atau sebagai rigging operator, tapi belum punya kompetensi, maka kita perlu tuliskan di situ. Kemudian ini kita ambil contoh misalnya semua area sudah aman nih, permukaan tanah aman, buat udara atau kondisi cuaca bagus, kemudian arah angin sesuai tidak mempengaruhi, ternyata ada kebisingan kita nggak bisa kontrol ya. Ada kebisingan di area kerja lebih dari 100 desibel. Saat kita ukur, standarnya harusnya nih di area kerja yang normal 8 jam 80. Ternyata karena ada kegiatan lain, ada piling dan kerjaan konstruksi yang lain berisik di area pekerjaan itu. Sehingga komunikasi nggak berjalan secara maksimal ya lewat verbal dan orang yang melintas tadi nggak tahu ada pekerjaan pengangkatan kren. Kemudian equipment ini kita cek data inspeksi, oh ternyata data inspeksi webbing sudah kita cukupkan ya, atau kita lengkapin semua, ada yang tidak standar, maka kita akan follow up di situ. Dan prosedur ya, tidak hanya di ada atau tidak, tapi apakah terlaksana prosedur tadi. Dan apakah diketahui oleh semua orang yang bekerja yang relevan, ada operator, ada rigger, ada orang yang bekerja yang support pekerjaan keren di sana, apakah sudah memahami. Nah, nih, kemudian kalau udah faktor organisasi ini perlu kita breakdown lebih dalam lagi. Kenapa lifting plan tidak dilakukan? Ini berarti ada imbas organisasi. Oh, ternyata ada prosedurnya. Ah, ternyata ada di situ CSA-nya bahwa lifting plan harus dibuat buat pekerjaan kritikal. Contohnya yang pekerjaan pangkatan dengan dua kren atau tandem. Jadi selain ada CSA harus ada lifting plan-nya karena detail di situ lifting plan. Berapa sudut masing-masing kren, ada sampai misalnya berapa ini lifting gear yang diperlukan, kemudian di mana titik orang yang mengarahkan. Nah, ternyata itu sudah dibuat. Jadi koreksi. Ternyata di prosedur disyaratkan tidak dibuat. Kenapa? Oh, ternyata misalnya karena faktor organisasi yang minta buru-buru atau nggak ada observasi atau sebelumnya ada pelanggaran tidak buat lifting plan tapi dibiarkan ini jadi catatan atau koreksi buat perbaikan. Kemudian SOP tidak tersedia. Kenapa? Jadi SOP ada, tapi di lokasi kerja tidak tersedia dan ternyata tidak dipahami. Ini jadi pertanyaan juga. Kemudian kenapa Liger tidak tersedia? Ini di case ternyata pengangkatan saat mengangkat dari kontainer, Ligernya nggak di tempat. Beliau ada pekerjaan mensupport pekerjaan pengangkatan yang lain. Ini jadi pengangkatan saat itu pengangkatan dan pengarahan oleh orang lain yang nggak kompeten. Ini jadi pertanyaan buat organisasi, buat menyiapkan sumber daya. Berarti ada yang kurang sumber daya ini bukan kegagalan di orang atau prosedur, tapi memang organisasi nggak memberikan support sumber daya, peralatan yang dan manpower ya untuk pekerjaan tersebut. Oke, lanjut dulu. Nah, ini contoh ya. Ini kalau tadi ya si pekerjaan yang Gerindra tadi ada satu timeline aja. Ini contohnya bagaimana kita membuat dua timeline karena ini ada ah, dua pekerjaan dari kronologi ada eventnya, ada yang sling tadi terlepas atau tali bebannya terlepas mengenai bahu kanan welder. Jadi yang orang mau terkena itu ternyata bukan di pekerjaan pengangkatan, tapi welder menuju area pengangkatan melewati
area pengangkatan menuju ke gudang. Jadi contohnya kalau timeline dibuat dua semacam ini. Jadi kita kumpulkan data-datanya, misalnya jam 10 terjadi sling lepas mengenai bawah kanan. Kemudian jam 9 ada pengangkatan dengan dua kren. Ini yang dari sisi pekerjaan kren. Dan di sisi kedua ada pekerjaan sang welder ini sedang berjalan ke area gudang, kemudian terkena ayunan. Oh, ayunan beban yang diangkat. Jadi ini event ini sebagai event yang kedua. Kemudian baru dibawa ke pos satu klinik. Jadi di masing-masing timeline ini akan kita perlu buatan conditionnya ya. Ada event yang lepas nih kondisinya saat itu sedang apa. Kemudian welder saat itu menuju ke gudang kondisinya bagaimana. Oh, kondisinya ternyata nggak ada demarkasi. Oh, kondisinya ternyata kebisingan. Oh, kondisinya ternyata weldernya sedang buru-buru. Itu semua kita metakan di nanti event dan kondisi nih. Habis event ada kondisi ya. Kemudian nanti dari masing-masing event yang penting tadi perlu kita buatkan five way-nya ini. Memang event penting misalnya tadi ya, welder jalan menuju pengangkatan tadi ya. Kita lihat di sini ini event yang penting nih yang kuning. Kemudian kondisi dan way-nya tadi, kenapa dia ke area pengangkatan? Welder nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Oh, tidak ada spotter contohnya. Nggak ada rambu-rambu, nggak ada barricade, nggak ada barrier, nggak ada sign. Jadi pengangkatan dilakukan di area orang lalu lalang, nggak ada tanda-tandanya. Kemudian kenapa nggak ada pengangkatan, nggak ada sign-nya? Karena kurang persiapan. Ya, tapi kenapa kurang persiapan? Ini komunikasi kerja terkait pengangkatan tidak ada. Contoh misalnya orang operation atau supervisor manggil tim lifting buat kolokasi, buat mengangkat. Seperti itu. Harusnya tugasnya siapa tuh menyiapkan rambu, spotter. Oh, ternyata ini tugas bersama. Si spotter disediakan oleh si tim lifting, rambu-rambunya di area kerja. Tapi itu tidak terlaksana. Berarti adanya komunikasi yang pekerjaan terkait pengangkatan tidak ada dan planning pekerjaan yang buruk. Jadi dijadwalkan di hari itu mengangkat, tapi tidak dikomunikasikan di awal shift dan tidak dipersiapkan rambu-rambu dan alat buat pengangkatannya. Nah, kemudian ini yang key event yang kedua, ini webbing sing lepas. Ini dari sisi keren, apa yang terjadi? Oh, ternyata ini perlu kita telusuri oleh lifting spesialis. Oh, pemasangan lifting gearnya tidak benar. Oh, kenapa kok benar? Harusnya ini benar karena kita pengangkatan kritis. Oh, yang ikat ternyata orang yang tidak kompeten. Contohnya nih ya. Kompeten gimana ya? Buktinya ada dia punya CEO. Oh ya ini gimana? Oh dia ternyata yang ikat ini orang support lifting atau mekanik. Dia bukan rigger sebenarnya tapi diminta bantu pekerjaan karena orang riggernya dan kru liftingnya sedang ada pekerjaan lain. Kemudian ya kenapa nggak kompeten ya kan dia belum di training. Nah, harapannya memang dia sebagai tim support sudah punya kompetensi ya, tapi dia belum training dan belum dibuatkan TNA misalnya, training need analysis ya. Dan ekspektasinya ternyata si support tim lifting ini sudah bisa juga mengarahkan ya, tapi nggak ada trainingnya sehingga belum di training secara kompeten dan sudah terlibat untuk pengangkatan dan sebagai orang yang memasang lifting gear. Jadi ini ada kegagalan di sini. Jadi WWW terus dibuat belum dibuatan TNA. Kenapa? Yaitu ternyata misalnya belum diidentifikasi dan dari organisasi belum menyediakan sumber daya yang cukup buat pengangkatan dan asal menyuruh orang misalnya ya. Dan kemudian yang lain bisa kita lihat key event yang lain apa? Pengangkatan pakai dua kren. Kenapa? Oh ternyata ya oh, kren yang besar tidak tersedia adanya kren truk dan harus pakai kren truk ini. Itu makanya kita buat analisa di situ. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini, Bapak atau Ibu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Jadi ini ya kita akan mapping dari masing-masing di Y3 tadi masukkan ke ini absent or fail defenses. Jadi paling utama situ dulu ya. Kemudian dimasukkan ke individual atau team action. Kemudian masuk mana yang task environment condition. Kemudian mana yang masuk organisasi faktor. Nah ini contohnya ya. Kita akan
belajar pakai yang ini format yang iCam ini ya. Nah, ini contohnya kita akan pakai itu buat masukkan ke sini. Ini nanti yang detailnya bisa digunakan form tadi. Ini untuk membantu kita menentukan coding-codingnya. Ini contohnya ya. Ini buat pekerjaan pengangkatan ada insiden tadi. Tanggung jawab waktu ini bisa dihubungkan umum kejadian nama. Nah, ini semua sebenarnya dari bawah sini dulu ya. Nanti kita mappingkan dari yang fail tadi di Y3 apa yang salah di sini. Ini contoh matrik ini dia udah dibantu di sini. Absent dan fail defenses. Kalau misalnya nggak ada sign, nggak ada pelindung, itu masuk kemana? Kita akan betul metekan satu-satu di sini. Jadi dasar kita di sini ya. Dari yang kita identifikasi dari W3 sini, kemudian kita masukkan. Oh, ini dari awal. Wah, tidak ada spotter atau rambu itu masuk kemana? Maka kita akan petakan dari masuk kemana itu. Apakah masuk ke absent or fail defense, individual action, task, atau organisasi. Kita akan mulai petakan di situ. Ini buat bantu kita lihat di sini dulu. Oh, ini ternyata masuk ke pelindung ya. Pelindung gimana? Ini memang ada semacam guidance-nya ya. Apakah tidak ada atau gagal sebagian ya, some failure atau complete failure. Ternyata oh, benar-benar nggak ada tuh rambu-rambu sama barricade, maka absen contohnya ini ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Kalau dari segi itu kita tulis tidak ada barrier atau barricade saat pengangkatan. Kalau tim action apa nih? Oh ternyata di situ nggak ada pengawas. Oh, masalah kita lihat pengawas atau tidak. Oh ternyata ada pengawas, tapi dia mengcover atau buat mengawasi ada 3 pekerjaan yang lain di situ. Dan kebetulan saat kejadian si pengawas dia pekerjaannya mengawasi pengerjaan lain yang lebih kritis, pekerjaan yang mengangkat lebih besar lagi. Oh kita tulis tidak memadai contohnya ya. Kemudian apa yang kita tahu? Oh ternyata di sini kita lihat tadi si rigger itu nggak kompeten, dia cuma support lifting atau mekanik lifting. Maka kewenangannya harusnya tidak di sana, maka ada authority di sini. Tidak ada kewenangan harusnya buat si rigger buat melakukan pengikatan atau setting dari lifting gear. Kemudian kita tulis sini pangkatannya. Pengawas ada pekerjaan lain, angkat drum, kemudian ada pekerjaan lain, kemudian mekanik tidak punya otoritas untuk pengikatan atau lifting gear. Kemudian lingkungan, tadi kita contohkan misalnya lifting dilakukan saat siang hari, cuaca bagus, nggak ada debu yang mengganggu. Oh, ternyata ada kebisingan, kebisingan cukup tinggi dan itu ternyata impact-nya ke pengangkatan berpengaruh signifikan ya, karena nggak bisa memberikan komando, kemudian ada orang juga lewat itu bising sekali, nggak paham bahwa sedang ada pengangkatan di area kerja tersebut. Contohnya, jadi kita masukkan kebisingan di area kerja. Contohnya semua bisa dimasukkan sesuai ini ya coding masing-masing dan terakhir baru faktor organisasi. Ini yang sebenarnya kali nah, iCam inilah faktor utama. Kalau tadi tanya apa penyebab dasar dan langsung ya. Jadi iCam ini secara umum organisasi faktor ini yang ingin diperbaiki secara menyeluruh. Oh, ini ternyata terkait training ada nih apa mekanik yang membantu operator itu nggak punya kompetensi, belum training rigging, nggak ada SEO rigger, maka ada training berkontribusi. Kalau ini organisasi nggak ada ini ya, yang full atau sebagian atau tidak sama sekali dia di sini benar-benar kata-katanya kontribusi. Jadi memang dari organisasi faktor berkontribusi terkait insiden ini melalui ini pelatihan organisasi belum membuat training yang sesuai dari training need analisis sampai jadwal training sampai pelaksanaan training ini belum ada maka berkontribusi di situ. Kemudian organisasi, oh ini ternyata belum ditunjuk atau direkrut rigger untuk pekerjaan pengangkatan. Dia pada pekerjaan saat itu konstruksi sedang padat, banyak pekerjaan pengangkatan, ternyata cuma ada
satu trigger yang ada di lokasi. Jadi buat trigger tambahan belum ditunjuk, hanya ada mekanik yang diminta suruh bantu pengangkatan, maka ini masuk ke organisasi. Kemudian prosedur, ini lifting plan tidak dibuat, dan ini ya bukan hanya faktor personal, tapi organisasi tidak menyediakan sistem untuk mengecek kepatuhan pembuatan lifting plan. Jadi lifting plan cuma disampaikan harus dibuat lifting plan buat pekerjaan pengangkatan kritis. Tapi di hari-hari tidak ada observasi, misalnya memastikan patuh setiap pengangkatan dicek dulu oleh misalnya bagian pengawas di safety department atau dari ini ya klien di area untuk memastikan oh ini lifting plan-nya ada, sudah sesuai, boleh dilakukan, ternyata tidak ada, maka itu masuknya ke prosedur yang tidak dilakukan dan ini ya organisasi tidak mengecek kepatuhannya. Kemudian dilampirkan ini sama kayak yang di PowerPoint tadi ya. Kita runtut dari organisasi apa yang dipengaruhi sehingga membuat terjadi insiden, semua dimasukkan di task environment apa, kemudian dari pengawas misalnya individual and team action apa, kemudian absent level defense apa, kemudian itu semua kalau ada yang lain bisa ditambahkan nih, contohnya misalnya satu ya, terkait barricade nanti bisa yang dimasukkan. Dan semua yang kita mapping di sini, maka harus ada nanti tindakan perbaikannya nanti di atas ya. Ya contoh ini di faktor organisasi ada tiga nih terkait training, organisasi belum ditunjuk, trigger, kemudian terkait prosedur. Ya. Maka di formnya ini contohnya langsung dibuat nih. Perbaikannya apa nih? Ini fokusnya ke organisasi dulu ya. Pembuatan TNA atau training analysis, prosedur pengangkatan, lifting plan, dan CSA untuk setiap aktivitas pengangkatan. Jadi dibuat misalnya trainingnya dan semua harus dibuat untuk setiap aktivitas pengangkatan. Dan ini misalnya untuk menghasilkan kepatuhan, maka lifting plan dan CSA wajib ditandatangani pengawas. Jadi saat dia bekerja, pengawas harus memverifikasi dan dipastikan rambu, barrier, dan barricade terpasang. Ini contoh ya. Ini buat mengadres atau corrective action buat action-action ini. Kalau yang lain gimana? Ya kita lihat, oh ternyata buat kebisingan itu nggak bisa dikendalikan. Memang saat itu kepercayaan masih full, maka ya kontrol lain yang diperkuat. Ya kalau bising dipakai earplug, tapi nggak akan secara langsung itu mengurangi nilai bahaya. Maka yang dilakukan lain adalah pembuatan perbaikan pada perencanaan pekerjaan di lifting plan dan CSA sebelum pelaksanaan pekerjaan. Oke, kemudian ini yang lain dimasukkan ini ya, faktor penyebab dari ini defenses, individual and team action, task environment, sampai organisasi faktor. Dan ini contoh ya, misalnya ada foto-fotonya lebih lengkap, ini bisa dimasukkan ke sini. Foto, rekonstruksi, atau ada desain. Ya, contoh-contoh, ini form versi Word ya, atau versi soft copy. Ini cukup lengkap, ini bisa sebagai rujukan. Nanti kalau penerapan ICAM, ini bisa diadopt, ini digunakan sebagai form pelaporan ICAM, dan nanti sudah cukup ya. Di sini ada nanti ada approval dari pengawas, manajer, ASN manager, sampai kalau yang tertinggi ya, sampai direktur. Oke, balik ke sini. Ini kalau tadi kita pindahkan ke PowerPoint, kira-kira semacam ini tadi chartnya. Oke, ada pertanyaan dari yang disampaikan dari contoh studi case kedua. Oke, oke nanti bisa dibaca ulang ya contoh-contoh ini. Ini contohnya nih, corrective action-nya. Jadi ini disandarkan dari root cause yang ada, baru nanti dibuat corrective atau recommended action-nya. Oke, balik ke recommended action. Tadi ada salah satu yang kita belum bahas secara detail ya.
di langkah S6 ya. Jadi yang saat ini ada saran adalah SMART, ini tambahan ada E, R. Jadi smart specific, measurable, achievable, relevant, timely, efektif, dan reviewed atau direview secara berkala. Jadi catatan bagus ya yang tadi disampaikan. Apakah iCamp selesai setelah semua perbaikan selesai? Ya kalau investigasi selesai setelah rekomendasi dibuat ya. Tapi itu ada tugas tambahan. Ya kita akan review tadi. Apakah efektif tindakan perbaikan tadi? Misalnya setelah selesai action plan-nya, setelah 2 bulan misalnya, apakah selesai itu akan nanti direview. Dan ini ya, contohnya di sini, ini rekomendasinya. Jadi setelah dibuat rekomendasi, maka kita akan evaluasi apakah rekomendasi itu akan mengurangi resiko dan mencegah terulang. Jika ya, maka lanjutkan reportnya, kirim key learning ke stakeholder, kemudian develop action plan yang ada yang short, ada long term, tanda tangan, implementasi action plan, rekomendasi ya di sini, evaluasi secara berkala action plan-nya, corrective action, dan buat perubahan untuk continuous improvement. Misalnya, oh ternyata nggak efektif, maka buat improvement lagi supaya efektif. Nah, kemudian ini ya, dalam menyusun action plan, ini seperti kita buat perbaikan ya. Ini ada yang hard atau susah dilakukan, ini easy, ini yang impact-nya low, yang kanan impact-nya high. Ada dari 1, 2, 3, ada 4, 5. Ini kira-kira mana duluan ya yang perlu kita lakukan kalau kita boleh milih cuma 3 action yang bisa dilakukan duluan. Mana kira-kira Bapak Ibu? Misalnya ada 9 action dan 10 action ya. Kita harus pilih cepat mana kira-kira yang perlu kita buat duluan. Nah, nanti bisa di cross check ya di masing-masing organisasi bahwa kita harus pertimbangkan juga sumber daya yang diperlukan. Kalau misalnya sumber dayanya ini terbatas, ya maka kita akan turunkan ke sini ya, yang di bagian isi. Silakan angkat tangan Pak Ya, Zainal, izin bertanya Pak. silakan. Terkait dengan pembacaan yang aku untuk recommendation and report ini Pak, yang tadi ada yang 1, 2, 3, itu bagaimana ya metode untuk pembacaannya Pak ya, untuk menentukan prioritas yang akan kita lakukan perbaikan gitu loh Pak. Yang di angka sini Pak, payoff ini Ya atau betul Pak. oh iya, ini bacanya sini Pak ya. Jadi prioritas ini dia memang agak kita misalnya ada 10 tindakan perbaikan ya. Kita tugas kita mapping ini. Jadi misalnya ada action 1 tuh, dia misalnya melakukan penggantian kren ya. Itu gimana? Itu impact-nya tinggi ya. Dia pakai kren sehingga 1 kren aja nggak perlu 2 kren. Tapi gimana buat apa di sini payoff-nya atau terkait kebisaannya? Oh, ini bisa tapi lama nih susah, perlu biaya tinggi. Jadi terkait perlu sumber daya tinggi itu di atas ini. Nah, impact tuh dari apa efektivitasnya. Kalau ternyata biaya tinggi, yaitu efektivitasnya tinggi, ya ini harus kita pisahkan dulu. Jadi kita pilih yang bisa lebih cepat dan impact-nya tinggi. Itu tipsnya di situ. Contohnya ini nomor 8 ya. Ya dia impact-nya tinggi, tapi dia biayanya nggak tinggi. Dia bisa cepat. Misalnya kita lakukan training, ya training dia di sini. Dia impact-nya tinggi, dia orang akan kompeten, orang udah akan paham, kemudian orang akan bisa mengetahui resikonya. Kemudian yang lain apa tadi ya contohnya melakukan tanda tangan
lifting plan, dan CSA sebelum bekerja wajib. Ini impactnya gimana? Oh, kalau diketahui di awal, maka sudah menengah tuh, karena nggak akan dilakukan pekerjaan kalau nggak ditandatangani. Biayanya gimana? Biayanya murah, nggak perlu nambah orang, nggak perlu dia buat ini ya, training orang keluar project, kemudian waktunya bisa lebih cepat, tinggal bikin memo, maka setiap orang yang kerja mau bekerja pengangkatan harus tanda tangan lifting plan, maka cepat tuh. Nah, ini contohnya, maka dua, kita kita sendiri yang akan mapping di sini, Pak. Kita lihat dari setiap action plan tadi, contohnya itu biayanya apakah tinggi, apakah perlu waktu lama. Nah, itu kalau perlu waktu lama, biaya tinggi, maka ke HUD sini kita taruh di atas ini, contohnya 5 nih. Tapi kalau ternyata oh ini bisa cepat nih, cuma tanda tangan CSA, kasih training, itu perlu training 2 atau 3 hari, impact-nya tinggi tapi ya perlu biaya, maka ditaruh nomor 8. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita mapping, ya ada kelanjutan di sini ya. Jadi kalau itu impact-nya tinggi, maka kayak Q2 sama Q3 ini Hmm. contoh ya. Tapi kalau dia itu impact-nya rendah, ya ada Q1 sama Q4, tinggal kita lihat yang susah yang mana nih. Ini kalau perlu biaya dan susah itu Q4. Nah ini tapi dia perlu biaya, tapi ya dia impact-nya itu sangat tinggi, maka Q3. Kalau ini biayanya sedikit dan dia impact-nya tinggi, maka Q2. Contohnya cuma tanda tangan CSA sebelum kerja dan dipastikan semua sudah dibuat lifting plan. Ini tinggi, itu yang harus dilakukan duluan di sini, Pak. Q2 ini. Jadi memang kita dari setiap action tadi, dimanapun kita harus terukur ya. Jadi kita lihat yang resikonya itu bisa turun, kemudian menaikkan safety performance ya, kemudian bisa menghemat uang, ya maka di sini kita pilih tinggi. Kemudian apakah ini kemudahan untuk membuatnya terlaksana susah, maka kita lihat di sini. Susah atau enggak nih? Kalau kita bilang ganti keren, yaitu susah, ketiga. Tapi impactnya tinggi, ya kita berikutnya yang ketiga nih. Yang utama ya ini Q1, kedua yang impactnya bisa rendah atau tinggi, tapi dengan biaya atau sumber daya yang kita bisa ukur atau tidak terlalu tinggi tadi. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab atau kalau ada masukan ya. Jadi semua kita ukur dari ini ya, bagaimana action tadi payoff atau impact-nya ya, dari segi pengurangan risiko sama meningkatkan keselamatan, kemudian susah atau mudah. Ya, ini kalau yang paling mudah dilakukan duluan, yang susah ini ya belakangan. Ini Q4 nih kalau ada budget atau kalau ada biaya, baru dia dicepatkan. Oke, ada pertanyaan lain, Bapak-bapak, Bapak-ibu? Ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Jadi untuk menentukan prioritas ini kan tetap koordinasi dengan departemen yang lain, yang misalnya operation dan pengawas dan lain. Karena kan biasanya kalau recommendation ini kan uh, ada yang PIC-nya, ini operation, ini supervisor, ini HSE. Nah, seperti itu Pak. Biasanya kalau Hmm, saya baca di recommendation di betul, investigasi sistem. Jadi betul, Pak. enggak sembarangan untuk oh ini harus ada diskusi dulu dengan yang bersangkutan ya PIC-nya. Betul, betul, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Jadi dari ICAM itu semua sebenarnya yang dilandaskan adalah ke leader ya. Jadi di tahapan ini. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi semua action plan nanti akan dibahas di investigation team leader. Jadi sangat penting memang yang melakukan apa ya, lead investigation incident ini adalah project project manager atau pimpinan tertinggi ya, karena dia nanti yang punya sumber daya dan paham nih. Ya saya pun keterbatasan, misalnya tim safety dia nggak tahu nih sumber daya yang diperlukan berapa banyak atau berapa lama, dan nanti perlu saya kerja sama sama departemen lain. Jadi perlunya nih planning meeting. Nanti setelah S6 terlaksana, nanti akan meeting ulang nih dengan tim investigasi buat
tentukan rencana penyelesaian laporan ini. Jadi action plan-nya gimana nih? Kita misalnya ada 10 action nih. Ya bisa jadi akhirnya itu nggak akan semua itu di adopt ya, karena kita akan meeting ini di sini. Nanti oleh tim kita meeting, kita develop action plan ini ya, ada misalnya ada 10 ya. Kita lihat lagi apakah bisa mengurangi risiko, apa bisa mencegah terulang. Oh iya, kemudian dilihat di sini. Oh ternyata di sini sebelum sign off manager, oh ternyata ini nggak bisa short term nih, harus long term karena lama misalnya ganti keren. Maka direvisi ini long term action sebelum tanda tangan line manager baru dilakukan tadi. Dan di sini pun sebelum buat benar-benar tadi ya melihat matrik tadi apakah dia ini ya mudah atau susah dilakukan dan lihat impact-nya tadi. Dan pengertian yang kedua ini juga apa? Jadi yang risknya paling baik diturunkan dengan yang level satu yang limit hazard ya. Kalau memang bisa diganti sumber bahayanya, misalnya tadi ya, kren gunakan kren yang lebih besar, nggak perlu pakai dual kren, atau misalnya ganti kren yang lebih aman, atau metode yang lebih aman, itu yang lebih turun lagi. Baru misalnya kita guna administratif ya, misalnya pakai rambu-rambu, ini ya, level 3 atau tadi si jalan buat orangnya itu nanti dikasih tahu dulu pakai di briefing dulu sebelum bekerja ini administratif di situ. Oke, jadi sepakat memang ini semua perlu didiskusikan sama tim Mbak untuk menentukan dari action atau preventive action ini mana yang paling prioritas dan mana yang paling cepat ya. Ini impactnya untuk menghindari insiden berulang kembali. Oke, ada masukan lagi, Bapak-bapak atau Ibu? Oke, kalau enggak ini tadi nanti saya share semua terkait organisasi faktor, case study ya, sama ini. Nanti kalau ingin baca lebih detail, selain yang formatnya versi Word tadi, ini ada sampel report asli ya, ini dari iCamp. Ya ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia ini terjemahan bebas, barangkali kata-katanya ada yang agak kurang-kurang pas ini karena terjemahan bahasa dari bahasa aslinya. Jadi contohnya ini, misalnya ini contoh asli yang buat investigasi di hanggar atau insiden di perbaikan helikopter di mana ada tabung nitrogen yang meledak dan mengenai orang. Ini contoh-contoh, ini foto-foto, misal contoh ya notifikasi. Ini contoh report yang aktual ya. Kemudian ini timeline ya. Ini tadi contohnya ada timeline pekerjaannya ini ya berdampingan. Ada mekanik yang bekerja, kemudian ada orang lain yang bekerja di sini. Ada mekanik, misalnya mechanical AME namanya nih yang orange. Kemudian ada Rick Bull yang kuning. Kemudian ada Juglin, ini orang lain lagi di sini. Kemudian ada Ken Pretek, ini contohnya ada 4 orang kerja, maka timelinenya dibuat masing-masing berdampingan seperti ini. Kemudian key finding, contoh tadi ya, ada basic cost, contributing. Nah untuk ini gimana? Ini ya dia lihat tadi ya, ada 16 kode dari organisasi faktor tadi. Contohnya ini kodenya semua sama yang di PowerPoint tadi ya. Ada misalnya prosedur, ada risk management, ada ini ya incompatible goal tadi yang kita belajar bersama ini sama. Dan ini sebagai rekomendasi buat perbaikannya nih banyak. Ada yang di situ perbaikan buat absen or defense dan organisasi faktor. Jadi makanya ini perbaikan-perbaikannya contohnya ya. Oh, jadi panjang. Jadi rekomendasinya nggak hanya satu atau dua. Ini aktualnya adalah banyak tergantung dari tadi apa namanya faktor organisasi ya diidentifikasi. Kemudian misalnya compatible goal apa yang terjadi itu ada detailnya. Kemudian ya biasanya lah analisis ICAM ditaruh di bawahnya ini. Ini sebenarnya kita buat sebagai alur kita buat ini ya buat laporan. Tapi biasanya kalau di laporan lengkap yang ICAM chartnya ini ditaruh di lampiran. Nah, corrective action contohnya ini ya ada 11.
Dan ini ya akan responsible departemen ini memang kita diskusikan tadi, ini contohnya belum diisi ya, tapi dengan kita meeting dengan responsible departemen, kita lihat, oh ini buat perbaikan SOP siapa, siapa responsible departemen dan orangnya, kapan terakhir, dan sign off atau approvalnya. Kemudian setelah selesai semua, maka general manager atau yang tertinggi akan mereview dan mengecek kembali, kemudian ditutup setelah selesai semua kembali. Dan report ini akan melibatkan semua ya, dari yang diinvestigasi, kemudian pengawas, kemudian tanda tangan dari tim misalnya HSSE atau HSE dan GM sebagai pimpinan tertinggi. Ini contoh format yang lain, di sini ada pot carrier air, ini bisa juga sebagai referensi nanti. Ini kejadian di peleburan metal, ini insiden yang mana terjadi ya, kehirup smoke atau smoke inhalation. Jadi insiden reportnya sangat detail ya, dari proses ada immediate actionnya, kemudian laporan detailnya, sampai timeline ini ya, timeline, kemudian nanti sama key findingnya dimasukkan. Kemudian dari tadi akan diinvestigasi nanti terkait tadi ya, absent file defenses, individual team action, task or environmental condition, sama organization factor. Kalau yang kode yang di atas sih kadang ada beda-beda ya, karena ini bisa diganti atau digolongkan oleh masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, tapi kalau yang organization factor ini sama, dia sampai sekarang masih pakai 16 ini ya, 16 codingnya ini masih sama, 16 coding ini. Nah, 16 coding ini sebagai desain, atau misalnya tadi contoh desain misalnya, ini sebagai 16 faktor yang berkontribusi terhadap insiden dari organisasi. Oke, stop saya dulu. Ada pertanyaan dari yang disampaikan dulu sebelum kita bahas ke materi berikutnya. Juga dia salep, ada salep ya. Sampai sore. Oke, kalau nggak ada kita bahas sedikit masalah kuis-kuis. Kita akan coba diskusikan apa yang tadi udah kita bahas ya. Jadi soal pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan active failure dalam ICAM? Apa kira-kira Bapak atau Ibu? A, B, C atau D? B, Pak. D. Ada jawaban lain? Active failure nih, active failure nih bahasanya kayak kita gantiin. Yang A, Pak. Nah, A ya. Jadi active failure ini sama yang penyebab langsung kalau bahasa ini dari insiden investigasi yang lain ya. Jadi penyebab langsung yang menyebabkan kejadian. Nah, ini yang diidentifikasi di awal di ICAM. Maka ada yang Kayak jawab B, apa jawab A itu disalahkan waktu lihat historinya itu. oh ya, saya cek lagi Pak ya. Berarti salah salah kunci tadi saya cek kembali. Jadi jawabannya kalau active failure harusnya ini ya, kesalahan manusia yang langsung menyebabkan insiden. Kemudian apa peran utama latent condition
dalam analisis ICAM? Bagian B, Pak, mengungkapkan kelemahan dalam sistem order atau organisasi. Oke, makasih. Ada jawaban lain atau sepakat dengan B? Oke, sama jadi ya. Kelemahan dalam organisasi. Siap. Ini semua sama ya, sepakat? Sepakat, Pak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya. Apa elemen utama yang dianalisis dalam ICAM? Bagian A, Pak. Apa? Ya, ini benar ya, lingkungan, Teknis dan organisasi. teknis, dan organisasi. Oke. Kemudian kita ke konsep PIPO. Apa singkatan dari PIPO? Bagian A, Pak. People, Equipment, Environment, Apa? Procedure, and Organization. Ya, ini ya. Ini memang spesifik ini. Ya. Kalau di ICAM ini hal yang utama dilengkapin di data collection. Kemudian, apa tujuan utama dalam analisis PIPO? Bagian B, Pak. B, identifikasi semua faktor. Jadi ini ya, dari awal, dari konsepnya adalah data collection. Jadi semua yang berkontribusi itu dilakukan pengecekan, dan fungsi utama ICAM adalah mencari yang biasanya terlewat di faktor organisasi atau bahaya laten tadi. Jadi kita punya bahaya-bahaya tersembunyi di sistem, dan organisasi itu yang dilakukan identifikasi. Oke, lanjut. Timeline. Apa manfaat utama dalam pembuatan timeline? Bagian A, Pak. Bagian A, ya ini ya, 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 Pak. mengidentifikasi kronologi dan hubungan antar insiden. Ini yang cukup detail di investigasi yang ICAM, dia harus dibuat kronologi dan ada sebab akibat dari satu kejadian. Jadi kita membuat semacam jalur cerita dulu. Jadi misalnya ada mobil tabrakan, kita nggak hanya di situ, tapi dari mana kejadiannya, dari jam 7 misalnya mobil dioperasikan, jam setengah 8 mobil misalnya masuk ke daerah persimpangan, jam 7.45 dia melintasi daerah turunan, jam 8 tabrakan. Jadi memang ada kronologinya di situ. Kemudian apa alat utama yang sering digunakan dalam menyusun timeline? Iya, Pak. Timeline chart B. atau Cat. bar chart, Pak. B. Nah, ini ya timeline chart atau bar chart. Tadi kita pas contoh soal banyak di timeline ya, tapi bisa juga Pareto, maaf, bar chart digunakan. Bar chart ada semacam chart ya, ada kelihatan bar ini, kemudian setelah itu aktivitas kedua, aktivitas ketiga, aktivitas keempat. Jadi dia menjelaskan dari masing-masing bagian ini urutannya. Nah, kalau yang fishbone ini untuk mengetahui akar permasalahan ya, bukan buat timeline. Nah, lanjut di bawah, menarik root cause. Nah, ini kita bahas. Apa metode yang paling umum digunakan? Fishbone diagram dan five way Lima analysis. W. Nah, ini ya. Tadi memang di contoh latihan kita nggak banyak gunakan fishbone ya. Karena biasanya digunakan di metode lain. Misalnya ada metode, material, itu bisa juga digunakan yang fishbone. Tapi kebetulan yang tadi kita karena hubungan langsung pakai timeline, dari timeline event yang penting langsung ditarik apa namanya Y-nya, jadi lebih mudah di situ. Tapi kalau mau pakai 5W atau fishbone pun bisa. Jadi kita tadi contohnya di 5W yang paling banyak digunakan. Kemudian apa tujuan 5W analisis?
Bagian B, Pak, mengidentifikasi penyebab dasar dengan bertanya mengapa berulang kali. Oke, ini sama ya. Kalau di investigasi manusia lain, barangkali ada yang metode itu sama. Jika ada key event atau eventnya itu yang penting dan itu terjadi penyebab menjadi pelanggaran atau terjadi insiden, maka dia harus kita tanya why-nya berulang kali sampai mentok. Jadi kenapa bisa terjadi dan kenapa bisa berulang. Oke, dan terakhir ini dari contoh latihan, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi berdasarkan akar penyebab. Bagian A, Pak, harus spesifik, dapat diimplementasikan dan terukur. Oke, Ah, setuju semua ya. Ya, jadi ini ya spesifik dapat diimplementasikan. Jadi kita bahas terakhir tadi ya, memang bisa jadi banyak rekomendasi yang kita hasilkan, misal contohnya ini ya. Tapi kita akan perlu cek benar-benar mana yang bisa digunakan untuk fokus pada pencegahan. Jadi kita fokus pada pencegahan di sini. Kalau itu ternyata cuma one hit atau sekali aja dan tidak fokus pada pencegahan, maka kita akan hilangkan. Tapi kita fokus pada pencegahan, kemudian dapat dimonitor atau dapat dilakukan evaluasi secara berkala tadi, kemudian terukur ya, dia terlaksana atau tidak tadi. Oke, barangkali itu dulu buat contoh soal. Sama saya akan kirim di chat lagi ya. Ini ada daftar hadir bagi yang belum, nanti bisa isi. Kalau tadi pagi udah isi nggak perlu isi lagi ya. Tapi nanti kalau ada yang tadi pagi belum isi ataupun ada nama yang salah, silakan info. Nah, ini buat perbaikan di sertifikat. Sama nanti ada buat proses. Ini sebentar saya lihat. Faktor yang berasal dari faktor yang berasal dari nah ini makanya ada soal ini supaya baca materinya. Oke, itu jadi yang makasih. izin Pak, itu yang post test tadi Pak, masih penasaran Pak yang bener yang mana. Nah, ini. Faktor yang menyebabkan Sebentar ya, saya screenshot, kelihatan nggak ya? oh Di, di chat iya, yang kelihatan nggak Pak ya? absen yang faktor yang berasal dari pertahanan yang tidak memadai atau tidak ada. Ini kira-kira mana nih sekalian kita diskusi nih. Ini Pak soalnya. Jadi kita ada 4 layer Pak di sini. Nah, ini kalau kita balik ke konsep dari insiden dulu. Jadi ada 4 layer di mana dengan salah satu tadi karena nggak ada faktor tadi desain, kemudian kegagalan dari faktor warning sehingga terjadi insiden. Di mana kira-kira Pak? Dari 4 layer ini? Organisasi, act, lingkungan, or kondisi, atau tadi absent failed defenses. Masuk mana? Ah, Pak. A, apa jawabannya? Ini mirip-mirip sebenarnya ya, organisasi sampai ke belakang ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, absent or fail defenses nih. Hmm, Jadi ini adalah masuk ke sini ya kalau dipakai teori CIS eh, model ini, dia adalah kegagalan terakhir di sistem. Jadi karena adanya sistem kita yang gagal atau pertahanannya tidak memadai atau kegagalan teknis, maka ya tadi terjadilah insiden. Ya tadi kita lihat di contoh kita kasus tadi adalah misalnya tadi pengangkatan tadi ya. Kegagalannya apa teknisnya?
Ya kita lihat di sini absent file defenses di sini AFD. Nah ini kita kadang singkat AFD ya, yaitu dia warning sistemnya, yaitu bagian guardingnya atau barriernya atau dia lindung dan batasnya ini tidak ada sehingga akhirnya orang tadi memasuki area terlarang buat pengangkatan. Jadi di sini gagal di absen atau tidak adanya defenses. Defenses ada pertahanan. Jadi tadi jawabannya yang A, Pak ya. Absent and fail defenses. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini ya, pertahanan tidak ada atau gagal. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak-bapak atau ibu? Ini saya kirim di chat ya. Bagi yang udah isi absen cukup sekali aja. Yang belum isi akan isi absen di absen. Kemudian post test silakan diisi mirip yang kuis kita tadi bahas sama ada beberapa tambahan. Evaluasi training ini silakan ini opsional. Kemudian kok nggak bisa diklik ini ya. Kemudian buat yang belum ini ya gabung grup ini opsional aja kalau mau gabung grup kita ada grup buat alumni yang training iCamp ini. Jadi nanti kalau ada diskusi atau nanti ada materi update saya kirimkan ke situ. Sehingga nanti kalau ada perubahan atau ada update materi baru saya akan share ke grup situ. Oke, saya kirim ke chat ya. Sekalian infonya saya rencananya tiap bulan ya. Nanti ada bikin materi training iCamp atau ada materi lain yang sesuai nanti buat bapak atau ibu yang yaitu mengajak temannya atau rekan kerjanya atau ini ya teman kantor ini info aja nanti kalau bapak atau ibu yang ajak ya nanti ada semacam promo atau cashbacknya ya nanti bapak atau ibu dapat cashback setelah rekannya tadi mendaftar. Ini saya kirim di chat dulu ya sebentar. Set, 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 set. Nggak bisa nih. Ini chat. Nah, post test. Semua sudah bisa akses ke post testnya. Tadi saya email juga jam 1 tadi ya. Kalau ada kendala bisa japri ke saya. Nanti harapannya tadi saya tulis hari Senin sebelum jam 5 sore supaya bisa diisi. Nanti kami akan koreksi bagi yang ya kehadirannya sesuai dan ini ya scoring minimal 80% nanti hari Selasa Sudah, Pak. akan Sudah kami semua, Pak. terbitkan sertifikatnya. Oh, sudah isi. Iya, Pak. Sudah. Oke, sambil saya coba cek dulu ya. Proses materi. Saya sambil cek dulu ya, Bapak-bapak dan Ibu. Yang isi tanggal 4 nih yang terdata sudah Francisco, Abdi Darnain, Dedi, Zainal, Steven, Pak Yusuf, Rahayu, Bangga, Abdul Qadir, Presno, Saldiawan, Saputra. Ini 3 kali. Lalu nilainya meningkat nih dari 90, 100 ke 110. Yang belum nanti masih ada kesempatan ya, barangkali saat ini masih di tempat kerja ataupun sedang perjalanan, nanti maksimal hari Senin. Ini tadi juga ada yang hubungi saya, dia pas ada di perjalanan, jadi
minta waktu sampai Minggu, jadi sekalian saya minta waktu ke teman-teman lain nanti hari Senin sore sekalian saya koreksi semua dan saya feedback di hari Selasa. Kalau sudah semua, saya kirimkan buat ini online sertifikatnya. Dan seperti tadi online, kalau bapak-bapak lihat di apa namanya di daftar hadir, jika perlu yang offline nanti tolong kliknya di ada Shopee ya, itu karena akan dicetak percetakan dan dikirim ke alamat bapak ibu masing-masing. Jadi nanti tolong ditulis di note-nya atas nama siapa, karena percetakannya nggak paham itu namanya siapa. Tapi nanti setelah saya konfirmasi ke mereka bahwa pesan dan namanya sesuai, nanti baru akan dicetak oleh percetakannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu? Dan kalau ada yang memerlukan ya, ini saya dulu aja. Sesi training offline, kemudian tadi ada yang kontak saya, kalau offline bagaimana, sangat bisa ya. Dan memang sebenarnya saya sangat rekomendasikan training Selamat siang offline Pak, di izin Pak. ya silakan Pak. Pak, saya dari tadi terkendala terkait dengan jaringan Pak untuk post-test. Kira-kira bisakah saya mengulang dulu nih Pak ya? Bisa saya kasih linknya, Pak, link telat hari Senin Pak ya, Senin Oh jam hari Senin. 3 sore ya. Oh iya Pak, iya Pak. Mohon maaf Pak, soalnya kebetulan ini kita gunakan Starlink, jadi cuacanya lagi hujan ini Pak. Siap-siap ya, kami Ah, pahami, karena beberapa juga tadi lagi perjalanan, paling lambat Senin ya, supaya nanti kita bisa koreksi bersama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Jadi ini nanti materi yang saya kirim juga lewat link, nanti bisa dicek satu-satu jika yang diterima ada yang kurang, info aja. Ada presentasi ini yang saya kirimkan hari ini, yang kita bahas ada contoh latihan. Ini contoh latihan ada dua, ini ada contoh latihan lain yang sedang kita buat, nanti belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya upload juga. Kemudian ada panduan, ini panduannya adalah materi aslinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pingin nih trainingnya nih lebih lengkap lagi, kalaupun Bapak Ibu pingin lakukan training kepada departemen atau perusahaan masing-masing, silakan gunakan material yang lebih lengkap. Ini sebenarnya materinya buat 2 hari, tapi kalau online buat 2 hari kurang begitu sesuai, karena apa namanya terlalu banyak praktek yang lewat, harusnya lewat apa diskusi kelompok. Jadi kalau nanti perlu offline, ya nanti Bapak atau Ibu pengen memberikan sendiri atau nanti perlu bantuan kami, info aja, kita akan atur jadwal supaya bisa training offline atau face to face. Ini kemudian ada materi yang ini lebih baru, ini source ini dari Safety West. Ini kemarin saya trainingnya dari Safety West, ini langsung dari provider dari Australia ya. Ini materinya mohon buat ya diskusi pribadi aja, jangan disampaikan secara umum. Ini versi 2016. Nanti silakan dibaca ulang jika memerlukan materi lebih detail. Dan buat prosedur dan form, ini prosedur dari rangkuman yang saat ini digunakan. Ini ada di sini prosedurnya lebih detail. Kalau mau diadopt buat perusahaan masing-masing, silakan. Ini guideline-nya buat prosedur melakukan investigasi dengan metode ICAM. Jadi semua langsung di sini dan ada referensinya. Nah, kemarin ada yang tanya apakah di Indonesia sudah mensyaratkan. Ini bisa saya jawab, di Indonesia saat ini setahu saya baru beberapa perusahaan yang multinasional ya mensyaratkan. Kalau di pemerintah bagaimana? Di pemerintah belum mensyaratkan. Jadi dari pemerintah saat ini pakai ya laporan kalau Bapak-Bapak versi Disnaker atau versi Dinas Pertambangan atau versi dari misalnya klien. Kalau di Australia ini format seperti ini ya, bukannya contoh yang Pipo ini adalah wajib kalau pakai model Disnakernya Australia, dia pakai investigasi insiden mode ICAM ini. Jadi contoh ini yang punya LMIT sama ini ya,
pakai di snakernya ini yang kita adopt dan gunakan di bawah perusahaan nasional. Ini contohnya di University of Melbourne ya. Jadi di sana di snakernya Australia dia pakainya metode ICAM ini. Jadi kalau bapak dan ibu ada Akhir apa? ya Kenapa? Nanti sampai kamar mandi. Nggak mau. kayak bocor. Jadi kalau bapak dan ibu Kenapa mau mandi? ke Mau mandi siang. saya ini dulu. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar lebih detail, bisa lihat di contoh form-form yang lain ini. Ini yang diadop dan digunakan di laporan government yang ada di Australia dan dia pakainya ini ya, ICAM investigasi buat laporan investigasi insidennya. Dan kalau ingin adopt prosedur-prosedur ada juga di sini. Ini prosedur buat contohnya di referensi perusahaan lain. Jadi ada codingnya mana insiden yang perlu ICAM, mana insiden yang perlu cuma simple ya. Nah, ini. Jadi role-role dari setiap personel itu ada di sini. Nah, line manager buat ICAM, jadi trainingnya buat ICAM juga, maka ini harus diadap di prosedur kalau mau menggunakan metode ICAM ini. Jadi ada misalnya levelnya ya, yang level investigasi yang paling rendah itu misalnya cuma 2 hari itu kok yang langsung ada lapor investigasi yang pakai 5W itu bisa 1 minggu yang ICAM ini buat investigasi secara lengkap itu biasanya time frame-nya minimal 2 minggu. Oke, ada query. Oke, makasih buat Bapak dan Ibu yang ini sudah isi buat post test dan evaluasi. Tadi saya kirim lewat email juga linknya. Nanti kalau di chat ini nggak bisa diakses atau ada kendala bisa buka di email masing-masing. Dan kalau masih ada kendala nanti bisa japri ke saya untuk nanti kami kirim ulang. Dan sesuai di email paling lambat nanti hari Senin ya. Senin sore jam 15.00 mohon diselesaikan bagi yang belum buat isi attendance sheet sama post test. Nanti hari Selasa rencana kami terbitkan sertifikat online-nya. Nah, kalau perlu offline atau cetaknya tolong diklik di daftar hadirnya. Nanti klik untuk pesan via Shopee ya. Di situ nanti akan eh, langsung dicetak oleh sertifikatnya oleh ini dari si printing atau jasa percetakan dan dikirim ke alamat Bapak atau Ibu sesuai yang Bapak Ibu pilih alamat pengirimannya. Oke, dari saya itu dulu ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Aman semua, Bapak Ibu? Oke, kalau udah mungkin sekian dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, yuk kita ketemu, kita ngopi-ngopi lagi. Jadi kalau ada lain waktu ketemu kesempatan, silakan ya kita bisa ketemu ngopi bareng atau diskusi bareng dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua, lancar pekerjaan dan rezekinya masing-masing. Dan saya tinggal nomor HP masing-masing, nomor HP saya ya. Nanti kalau ada permasalahan atau kendala bisa kontak Japri ke saya. Saya tunggu sampai hari Senin buat post testnya. Nanti kita cetak buat online sertifikatnya. Kalau yang perlu offline nanti Japri aja ke saya. Nanti kami kontakkan dengan percetakan buat dikirim ke alamat masing-masing. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Kita tutup dengan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak kasih banyak, Pak. Unggul. Terima Sore kasih Pak. Bapak-Bapak. Ya, Pak. Pamit dulu semuanya Sukses ya. selalu, Pak. Terima kasih Pak. Mari pamit dulu. Terima kasih. Ya.